Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh jamaah Masjid Al-Furqan yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan malam ini, malam ke-16 di bulan Ramadan, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul di sini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir kelak. Jamaah yang kami muliakan, pada kesempatan kultum yang baik ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan akhlak kepada Allah yang nomor 5, yaitu tawakal. Sebelumnya yang nomor 4 kita sudah bersama-sama bahas, yaitu khauf dan roja atau takut dan berharap kepada Allah. Nah, yang kelima ini adalah tawakal. Pembahasan yang akan kita bahas adalah seputar pengertiannya, kemudian tawakal dengan ikhtiar, dan juga yang terakhir adalah hikmah dari tawakal. Yang awal kita bahas pengertiannya dulu. Tawakal adalah membebaskan hati dari segala ketergantungan selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerahkan keputusan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang yang mengaku beriman, maka kita dianjurkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara dalilnya adalah Al-Quran surat Hud ayat 123. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ghaibus samawati wal ard wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal 'alaihi wa ma rabbuka bighafilin 'amma ta'malun. Artinya, dan milik Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi, dan kepadanya semua dikembalikan, maka sembahlah Dia dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-sekali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Jamaah rahimakumullah, kemudian juga akan kita bahas apa itu tawakal dan juga ikhtiar. Tawakal harus diawali dengan kerja keras dan juga usaha yang maksimal atau ikhtiar. Jadi kita baru bisa tawakal setelah ikhtiarnya maksimal. Tidaklah dinamai tawakal kalau hanya pasrah menunggu nasib sambil berpangku tangan tanpa melakukan apa-apa. Bahkan disebutkan di dalam sebuah hadis bahwa seekor burung pun dia harus keluar dari sangkarnya, dari sarangnya, untuk kemudian mendapatkan makanan dan pulang kembali ke sarangnya dalam keadaan yang kenyang. Maka para ulama ketika mensyarah hadis tersebut, keluarnya burung dari sarangnya itu adalah bentuk ikhtiarnya kepada Allah untuk menjemput rezeki-rezeki yang halal yang disediakan oleh Allah di muka bumi. Kemudian jamaah rahimakumullah, penting juga untuk kita sampaikan bahwa sebagai seorang yang beriman, kita jangan bertawakal kepada ikhtiar kita. Kita jangan menyandarkan harapan akhir kepada usaha yang kita lakukan. Disebutkan oleh Buya Yunahar Ilyas bahwa sekalipun kita diminta untuk berikhtiar sebelum tawakal, disuruh mengikuti hukum kausalitas atau sebab akibat, tetapi kita tidak boleh bertawakal kepada ikhtiar kita. Sebab akibat memang sunatullah. Belajar adalah sebab kita mendapatkan ilmu. Berobat adalah sebab kita untuk kemudian sehat.
Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah sebab-sebab tadi semata-mata bukanlah faktor utama dari datangnya yang kita harapkan tersebut, melainkan semuanya tadi adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sakit, kita berikhtiar berobat, tapi janganlah kita yakini bahwa kesembuhan itu semata-mata datangnya dari obat tersebut. Itu adalah wasilah dari kesembuhan yang Allah berikan kepada orang-orang yang sakit. Dan juga jamaah rahimakumullah, perlu juga kita perhatikan bahwa perbedaan antara seorang muslim dan seorang kafir adalah terletak pada tawakal dan ikhtiarnya. Seorang muslim bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia bekerja keras dan berdoa. Tetapi orang kafir, dia bertawakal kepada ikhtiarnya. Dia beranggapan bahwa semua hasil yang dia dapatkan adalah murni dari apa yang dia kerjakan semata, tanpa meyakini bahwa semuanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir, hikmah dari tawakal. Sikap tawakal sangat bermanfaat sekali untuk mendapatkan ketenangan di dalam hati kita. Sebab apabila seseorang telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu, mengerahkan segala tenaganya dan dananya, maka membuat perencanaan, kemudian apabila dia gagal, dia tidak putus asa. Dia yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mencoba lebih semangat lagi. Sebaliknya, jika dia telah berusaha maksimal, membuat perencanaan yang detail, mengeluarkan segala sumber daya uang dan tenaga, kemudian dia berhasil, maka orang yang tawakal kepada Allah, dia tidak sombong. Dia yakin bahwa keberhasilannya itu adalah Allah yang memberikannya atas ikhtiar yang telah dia lakukan. Jadi sehingga orang yang tawakal, dia tidak akan mudah menyerah ketika dia gagal, dan orang yang tawakal dia tidak akan mudah sombong ketika dia berhasil atas prestasi-prestasi yang telah dia dapatkan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang pandai bertawakal kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala keperluannya. Al-Quran surat At-Tolaq ayat 3. Demikian yang dapat kami sampaikan. Alhamdulillah pas 7 menit. Segala salah dari saya pribadi, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.